The Power of Holy Spirit. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Santo Paulus mengalami penglihatan tentang orang Makedonia yang minta Paulus datang untuk menolongnya. Barangkali pada saat itu, Paulus tidak tahu di mana Makedonia itu dan orang seperti apa. Mungkin dari logatnya atau cara berpakaiannya. Namun Paulus yakin bahwa itu adalah panggilan Allah yang harus ditaati. Dia segera berangkat ke sana, tempat yang jauh dari sebelumnya yang pernah ia datangi. Mengapa Paulus berani? Karena ia yakin itu adalah panggilan Allah, dan ia percaya Roh Kudus akan memampukannya dalam tugas pelayanannya itu. Saya teringat kisah pelayanan salah satu suster Ordo FMM di rumah retret Samadhi Shalom. Dengan keberaniannya, beliau mengambil resiko yang besar mengajukan diri untuk bertugas di Afrika, di suatu negara dengan kondisi iklim yang sangat ekstrim. Siang hari cuaca sangat terik, malam hari cuaca sangat dingin. Tingkat kriminalitas sangat tinggi dan hidup di tengah penduduk miskin dengan rumah kardus. Setiap malam, dentuman tembakan sudah menjadi musik sehari-hari. Saat membuka pintu rumah, ada saja orang yang terluka dan butuh pertolongan. Tidur hanya 2 jam sehari. Meski demikian, suster itu tetap penuh kasih dan melayani setiap orang yang butuh pertolongan. Menolong ibu yang melahirkan, padahal suster tersebut
tidak memiliki keahlian untuk membantu proses persalinan, apalagi dengan alat yang seadanya. Suster itu melayani selama 5 tahun, dan dalam kesaksiannya dia begitu bahagia. Bahkan saat dia harus pulang ke Indonesia, dia merasa kehilangan. Saya bertanya kepada suster, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena dia merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia merasa selalu bahagia. Saat dia menolong orang yang melahirkan, dia merasakan kerja Roh Kudus yang memampukan untuk melakukan hal-hal yang sangat mustahil dilakukan. Apakah kita selalu merasa tidak mampu saat harus mengemban tugas pelayanan? Sadari kehadiran Roh Kudus dan setialah kepada panggilan Allah. Maka Allah akan bekerja lewat Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar memampukan kami dalam tugas pelayanan kami di dunia ini. Semoga kami tidak takut untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan yang ada, karena kami yakin Engkau pasti mengaruniakan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami. Amin.